Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, summa ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan merojaah Sejumbo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran 8 ya, yaitu tentang isim nakiroh dan ma'rifah. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 2. Nah, untuk murojaah sedikit, di pelajaran 8 ini kita sedang belajar isim nakiroh dan ma'rifah. Ya, kita sudah tahu bahwa pada asalnya isim itu nakiroh. Ya, semua isim itu nakiroh kecuali ada beberapa bagian yang dia masuk ke isim ma'rifah. Dan ada beberapa perangkat ya, ada beberapa perangkat yang digunakan untuk memakrifahkan suatu isim nakiroh ya, seperti kita sisipi atau kita hiasi isim nakiroh itu dengan al, maka jadilah dia isim makrifah. Misal baitun, dia isim nakiroh, ketika kita hiasi dia di awalnya dengan al ya, menjadi al baitu, maka dia menjadi isim makrifah. Atau kita dengan menggunakan perangkat mudhof wa mudhofun ilaih ya, yaitu dengan idhofah. Nah, idhofah itu salah satu cara untuk memakrifahkan suatu isim. Misalkan ada kata baitun, ada kata al-mudarisu. Nah, kita idhofahkan menjadi baitul mudarisi. Nah, baitun yang tadinya nakiroh menjadi ma'rifah karena dia dimudhofkan ke isim ma'rifah, yaitu isim yang beralif lam. Kemudian ada lagi dengan harfun nida. Misalkan rojulun, kata rojulun dia nakiroh. Ketika kemasukan harfun nida, maka dia menjadi isim ma'rifah dengan harfun nida. Rojulun ketika dipanggil ya rojulu, maka tanwinnya hilang. Sedangkan kemarin sudah disampaikan ketika isim alam kemasukan huruf nida, maka dia tidak mempengaruhi kema'rifatannya karena isim alam dia sudah ma'rifah sebelum kemasukan harfun nida. Baik, sekarang kita merojaah sedikit isim apa saja yang masuk ke dalam isim ma'rifah. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa salah satu isim ma'rifah yaitu isim domir. Semua domir, baik dia munfasil, baik dia muttasil, dia termasuk isim ma'rifah. Kalau munfasil seperti huwa, huma, hum, dan seterusnya ya, sampai ana. Ketika domir muttasil seperti hu, huma, hum, hiya menjadi ha ketika muttasil. Kemudian kaki, semua domir muttasil juga ma'rifah. Intinya semua jenis domir masuk ke isim ma'rifah. Kemudian yang termasuk isim ma'rifah juga ada isim alam. Semua nama, isim alam bukan hanya nama orang saja ya, yang sesuatu dinamakan dengannya maka itu disebut isim alam. Misalkan suatu daerah dinamakan Bogor, nah Bogor itu termasuk isim alam gitu ya. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga itu isim isyarah. Ya, isim isyarah termasuk ke dalam isim ma'rifah. Baik dia mufrad, jamak, musanna, isim isyarah termasuk isim ma'rifah. Ya, hada, hadihi, dalika, tilka, haulai, ulaika, hadani, hatani ya, semua dia masuk isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang keempat adalah al-muhalla bil al, yaitu yang dihiasi atau diawali dengan huruf al di depannya ya, yang tadi di depan kita sampaikan. Baitun menjadi al-baitu. Nah, al-baitu dia termasuk isim ma'rifah. Sudah tentu ya, sudah diketahui. Kemudian isim ma'rifah selanjutnya adalah isim mausul. Nah, isim mausul juga masuk ke dalam isim ma'rifah. Seperti alladzi, allati, alladina, allati ya, semua masuk ke isim ma'rifah. Lanjut, yang termasuk isim ma'rifah yaitu al-mudhofu ila ma'rifah. Jadi apa-apa isim nakiroh yang dimudhofkan ke isim ma'rifah, maka dia menjadi isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang mana? Yang tadi di atas kita sebutkan. Bila isim nakiroh dimudhofkan ke isim alam, berarti dia sudah ma'rifah. Kalau isim nakiroh dimudhofkan ke isim isyarah, maka dia sudah ma'rifah. Pokoknya semua isim nakiroh yang dimudhofkan ke isim ma'rifah yang tadi kita sebutkan, maka isim nakiroh itu menjadi isim ma'rifah. Nah, yang terakhir isim ma'rifah itu munada. Ya, munada yaitu yang nakiroh maksudah, yang dipanggil, yang disebut sebagai munada nakiroh maksudah. Ya, kemarin sudah disampaikan, yaitu dia nakiroh tapi dia yang dimaksud.
Ya, seperti kata rojulun, ya dia kan nakiro. Ketika dia kemaskan huruf nida, dia menjadi nakiro maksudah. Maksud nakiro tapi dia yang dimaksud. Berarti dia sudah ma'rifah, ya jatuhnya dia sudah ma'rifah. Dia yang dimaksud, dia yang ditentukan, ya. Baik, cukup merojahnya. Sekarang kita masuk ke kitab, ya. Kita lanjut ke latihan ketiga di halaman 72. Ya, di sini dikatakan perintahnya istakhrij minad darsi, ya berarti kita harus mengeluarkan dari pelajaran, ya maksudnya dari percakapan, ya yang kemarin kita baca, yang 2 pertemuan kemarin kita baca, disuruh dikeluarkan, yaitu 1 misalaini lil mudhofi ila ma'rifatin. Perintah 1, keluarkan 2 contoh mudhof yang mudhofnya ke isim ma'rifah. Ya, kemudian wa misalaini lil mudhofi ila nakirati, dan 2 contoh mudhof yang dia mudhof ke isim nakiro, ya. Baik, kita berarti kembali ke percakapan kemarin. Kita lihat, kita coba jawab, ya. Pertama, misalaini lil mudhofi ila ma'rifatin, ya. Yang contohnya di sana ada, yaitu di sini kita lihat kharitatul alami. Dia mudhof ke isim ma'rifah, ya kharitatu dia mudhof, al-alami mudhof ilaih, kemudian dia dikasih sifat, ya al-islami. Berarti 1 kharitatul alami, yaitu peta dunia. Baik, yang kedua yang mudhof ke isim ma'rifah, di sini ada ibnahu. Yunadi ibnahu. Ibnahu itu asalnya ibnun, ya, kemudian dimudhofkan ke dhamir huwa. Nah, huwa itu kan termasuk isim ma'rifah, ya. Berarti dia mudhof ila ma'rifati. Taib, sudah 2 kita jawab, kharitatul alami dan ibnahu. Nah, sebenarnya masih ada lagi, ya, yang termasuk mudhof ke ma'rifah seperti di halaman 70, ya. Ismuka, ya. Ismuka, masmuka, ismuka itu juga mudhof ke isim ma'rifah. Ismun mudhof ke anta, ya, dhamir. Kemudian ismi juga itu termasuk mudhof ke ma'rifah. Berarti kita sudah dapat 4 malahannya, alhamdulillah. Baik, kemudian diperintahkan juga kita mencari wa misalaini 2 contoh lil mudhofi ila nakirati. Berarti 2 contoh yang mudhof ke isim nakiroh. Nah, kita kemarin belajar, Syekh menyampaikan jika isim nakiroh kemudian mudhof ke nakiroh, maka dia tetap dihukumi nakiroh, ya. Cuma ada makna lain, itu litaksis, hanya untuk penghususan, ya. Baik, kita cari berarti yang mudhof ke isim nakiro. Kita lihat di sini yang jawaban pertama aqlamu hibrin, ya. Aqlamu mudhof ke hibrin. Nah, dia mudhof ke nakiroh, ya. Pena tinta. Kemudian yang kedua, kita cari lagi ada qalamu rasosin. Nah, ini, ya, di tengah-tengah dia hada qalamu rasosin. Nah, qalamu rasosin isim nakiro mudhof ke nakiro, ya, idhofa ila nakiro, ya, qalamu rasosin. Taib, sudah kita jawab, ya, 2 perintah, 2 contoh mudhof ke ma'rifah dan 2 contoh mudhof ke nakiro. Taib, kita lanjut ke latihan berikutnya. Di sini perintahnya salasata amsilatil lismil fa'ilil mustaqi minal fi'li sulaisiyil mujarradi. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menyampaikan atau menyebutkan 3 contoh isim fa'il yang diambil dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, kita sudah belajar kemarin, ya, pola isim fa'il dari isim yang terdiri dari 3 huruf. Misalkan seperti jalasa. Nah, itu jalasa fi'ilnya ada 3 huruf saja, kan. Nah, fa'ilnya gimana? Kita sudah belajarnya apa itu fa'il dan apa itu isim fa'il. Nah, di sini diperintahkan lismil fa'ili. Berarti isim fa'il dari 3 fi'il sulasi mujarrad. Baik, berarti ini maksudnya adalah yang dari pelajaran kemarin, ya, yang dari hiwar kita baca, bukan kita sebutkan sendiri, ya. Alhamdulillah kita sudah tahu pola isim fa'il itu fa'ilun. Nah, itu isim fa'il, ya. Kalau fa'il kan bisa apa saja, ya. Bisa isim dhoir, isim alam, ya. Tapi kalau isim fa'il harus dia mustaq diambil dari fi'il. Nah, berarti kita cari di percakapan, ya, di hiwar kemarin yang polanya isim fa'il. Baik, kita kembali ke hiwar nih. Nah, di sini yang pola isim fa'il sohibu. Nah, ini sohibun, ya.
Sohibun dia termasuk isim fa'il ya. Sohibu kemudian dia mudhof ke al-mahallu, al-mahali jadinya ya. Sohibun dari kata kerja sohiba yashabu sohibun. Nah berarti sohibun termasuk isim fa'il, pola isim fa'il ya. Satu kita sudah jawab. Kemudian yang kedua kita dapat pembeli. Pembelinya adalah malikun. Nah, namanya malikun. Malikun dia juga pola dari isim fa'il. Malikun fa'ilun. Dia dari kata kerja malaka yamliku malikun. Baik, sudah dapat 2. Diperintahkan 3. Satu lagi kita bisa ambil dari jafatun. Nah dia muannasnya ya. Jafatun dia muannasnya. Kalau mudzakarnya jafun. Ya jafun dia dari fi'il mudhoaf ya, kita sudah belajar ya. Dari fi'il mudhoaf itu berarti jafa yajifu jafun. Jafun dia termasuk polanya fa'ilun ya, kita sudah belajar ya. Dia asalnya jafifun. Jafifun karena hurufnya sama maka digabungkan menjadi jafun. Nah ini kenapa pakai ta marbutoh, ini tandanya dia mu'anas ya, karena aklam dia kan jamak tidak berakal, maka sifatnya mufrad mu'anas, maka ditambahkan ta marbutoh ya jafatun, berarti dia termasuk isim fa'il dari kata kerja jafa yajifu jafatun. Baik, sudah 3. Sebenarnya ada satu lagi nih ya. Di ayat yang Malik baca itu yang di surah An-Nahl ya ayat 96 itu bakin. Bakin juga itu isim fa'il ya, dari kata kerja baqiya yabqa bakin. Nah, asalnya baqiyun ya fa'ilun ya, tapi karena berat ya-nya dihapus maka dijadikan kasroh tanwin, digandakan tanwinnya. Ini isim mankus ya, kita sudah belajar seperti pembahasan golin gitu ya. Nah baik, berarti kita sudah ketemu sohibun, malikun, jafatun, dan bakin ya, isim fa'il. Baik, sudah selesai. Kemudian latihan nomor 3. Di sini diperintahkan misalan lin nasabi, sebuah contoh untuk nasab ya, penyandaran. Nah ini kita belajar sekitar pelajaran 3 kemarin ya. Ya nasab itu penyandaran sesuatu isim dengan menambahkan ya musyaddadah ya, yang bertasdid ya. Nah berarti yang dimaksud ini kita cari di hiwar kembali ya, yang ada nasabnya. Baik, kita cari lagi ke hiwar ya. Di sini ketemu nih ya, al-islami ya, dia harokatnya kasroh karena naat buat al-alami ya, dia mudhof, naatnya al-islami ya, berarti dia isim yang menggunakan ya nasab ya berarti kita ketemu al-islami ya jawabannya. Baik. Kemudian masuk ke latihan 4. Nah di sini disampaikan yujarrut tamriyani syafawiyanil atiyani. Berarti ini adalah untuk latihan ya, 2 latihan ini untuk melatih lisan kita ya. Berarti ada 2 soal nih. Berarti teman-teman harus mengucapkan ya, harus berlatih berkata ya lisannya dengan soal di nomor 4 ini. Nah, salah satu soalnya di sini yang pertama, yaqulu kullu talibin li zamilihi. Setiap siswa berkata kepada temannya ya, berarti nanti dapat bagian masing-masing ya. Setiap siswa ngomong sama temannya ini, yang satu ngomong sama teman ini, berganti-ganti, berarti dapat giliran melatih lisannya ya. Apa yang dikatakan? A'tini qalamaka, berikanlah kepada saya penamu. Nah ini berarti berlatih bagaimana meminta kepada teman atau kepada siswa lain untuk memberikan penanya kepada saya ya, kepada yang berkata. Atau a'tini kitabaka, atau bisa juga a'tini daftaroka, berikanlah kepadaku buku catatanmu, berikanlah kepadaku buku tulismu, begitu ya. Berarti ini silakan teman-teman sesama teman merojaah latihan berganti-ganti ya. Baik, kemudian yang kedua, yaqulu kullu talibin li zamilihi musyiran ila zamilin akhara a'tihi kitabaka. Nah berarti yang kedua, yang tadi kan kita meminta dia memberikan bukunya kepada kita. Nah sekarang kita meminta kepada seorang untuk memberikan kitab atau pulpennya ke orang lain yang ada di sebelahnya atau yang ada di sekitarnya ya. Kita lihat di sini kan diperintahkan yaqulu kullu talibin li zamilihi musyiran ila zamilin.
akhara. Berarti setiap siswa ya atau teman-teman berkata kepada temannya dengan menunjuk kepada teman yang lain ya, kepada siswa yang lain untuk sesuatu itu diberikan kepada dia. A'tihi kitabaka, berikanlah kitabmu kepadanya. Nah, nyanyi itu kembali ke teman yang lain tadi ya. Atau a'tihi daftaraka, berikanlah kepadanya buku tulismu ya. Atau a'tihi mibrotaka, ya berikanlah kepadanya rautanmu gitu ya. Nah, berarti kita belajar mengucapkan bagaimana meminta sesuatu berikan kepada kita atau meminta sesuatu diberikan kepada orang lain ya selain kita. Baik, berarti dari latihan 4 ini kita belajar menggunakan fiil a'ta yu'ti. Nah, fiil a'ta yu'ti ini memerlukan 2 maf'ulun bih. Yang pertama maf'ul bihinya berupa domir, dan yang kedua maf'ul bihinya berupa isim dhohir. Dan di sini disampaikan dalam bentuk fiil amr. Baik ya, sekarang kita coba masuk ke latihan 5. Latihan 5 ini latihan umum sepertinya ya. Latihan kelima ya, soalnya ta'allamil af'alal atiyata. Pelajarilah fiil-fiil berikut. Nah, di sini kita ketemu fiil ya, mufrodat fiil baru. Nada, yunadi, nadi. Nah, ini berarti bentuk fiil madi, fiil mudhari, dan amr. Nada artinya memanggil ya. Nada fiil madi, yunadi fiil mudhari, dan nadi fiil amrnya. Baik, kemudian fiil yang kedua ya di latihan 5, dafa'ah yadfa'u. Baik, berarti dafa'ah yadfa'u artinya membayar. Ini yang ada di hiwar kemarin ya. Kemudian fiil selanjutnya nafida yanfadu. Nafida yanfadu yang ada di surah An-Nahl yang ada di percakapan kemarin yang kita baca ya. Nafida yanfadu artinya habis ya. Di sini ada contoh dalam kalimat takulu yang engkau katakan nafidat nussahu hadzal kitabi fil maktabati. Nafidat maknanya adalah telah habis. Nusahu kenapa ada tak taknis ya, karena nusahu itu jamak, mufradnya itu nuskhotun ya mufradnya. Nah, ini berarti jamak ya, jamak tidak berakal, hukmuhu mufrad muannasun ya. Nafidat nusahu hadzal kitabi fil maktabati, telah habis ya naskah atau fotokopian gitu ya, bisa kita terjemah gitu, kitab ini di perpustakaan. Nah, ini contoh penggunaan kata nafida yanfadu. Baik, selanjutnya sallama asyai'a lahu ay a'tahu iyahu. Sallama syai' lahu berarti salama ketika dia setelahnya huruf jar ya, huruf jar lam bermakna memberikan ya, memberikan. Sallama asyai'a lahu, la ada lam jar kan, ai ya itu bermakna memberikan kepadanya ya, memberikan kepadanya. Kemudian contohnya takulu salamtul daftara lil mudarrisi. Engkau katakan saya memberikan buku tulis kepada Pak Guru. Nah, berarti salam tu di sini bermakna memberikan. Fi'il mudhari'nya itu yusallimu, salama yusallimu, di sini bermakna memberikan ya. Kemudian ada yang maknanya lain ketika dia bertemu huruf jar ala. Tadi huruf jar lam bermakna memberikan. Ketika dia bertemu dengan huruf jar ala, kita lihat amma sallama alaihi fa ma'nahu qala lahu assalamu alaika. Adapun salama kemudian alaihi ada huruf jar ala, maka maknanya dia mengucapkan padanya assalamualaikum ya. Nah, di sini ada keterangan wa qad arafta hada min qablu, dan yang ini telah engkau pelajari sebelumnya, yaitu sekitar ada di pelajaran 5 ya. Di pelajaran 5 jilid 3 ini telah disinggung oleh Syekh tentang salama yang bermakna memberikan salam. Baik, sudah selesai. Satu lagi fiil salima yaslamu ya, salima yaslamu artinya berbeda lagi. Takulu inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima, berarti salima yaslamu bermakna selamat. Contohnya mobilnya terbalik ya, mobilnya terbalik akan tetapi dia selamat. Nah, salima bermakna selamat.
Baik, selesai sudah kita belajar ya fiil-fiil baru dengan makna baru ya ketika dia bertemu lam jar atau ketika dia bertemu dengan ala, huruf jar ala. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan ke-6. Ya, di sini perintahnya hati jam al asma'il atiyati. Berikanlah jamak dari isim-isim berikut. Nah, kita lihat di sini berarti kita mencari jamaknya ya. Kisun. Nah, kisun maknanya itu kantong kresek, kantong plastik. Nah, jamaknya ada beberapa jamak dari kisun kita gunakan akisatun ya. Berarti kisun sebuah kantong plastik. Kalau jamaknya akisatun berarti kantong-kantong plastik gitu ya. Kemudian lauhatun yang kemarin kita terjemahkan papan ya, papan yang berisi yang bagus gitu berupa bisa lukisan, bisa kata-kata mutiara, bisa tulisan Al-Quran atau Al-Hadis yang kemarin Malik dapat dari penjual ya. Nah, lauhatun jamaknya lauhatun. Nah, dia masuk ke jamak muannas salim. Kemudian kharitatun itu peta. Jamaknya khara itu ya, khara itu. Nah, polanya mafailu berarti nggak boleh tanwin ya. Jamaknya khara itu. Kha, ro, alif, hamzah ditangkap kemudian to ya, khara itu. Kemudian gilafun artinya sampul. Jamaknya gulafun ya, gulafun sampul-sampul. Kemudian lisanun tulisan ya, lidah. Jamaknya alsinatun. Lisan alsinatun ya, yang seperti kita suka temukan di ayat Al-Quran ya, alsinatun. Kemudian yadun. Nah, yadun jamaknya aidi ya, jamaknya aidi ya, yadun tangan, aidi tangan-tangan. Baik, kita masuk ke latihan terakhir dari pelajaran 8 ya di jilid 3 ini. Pertanyaannya madiddu fauqa. Diddu itu artinya lawan kata, antonim ya. Madiddu fauqa, apa lawan katanya fauqa? Nah, fauqa itu kita sudah dapat dari jilid 1 ya, dia termasuk zorof makan ya, keterangan tempat. Fauqa itu di atas. Nah, berarti lawannya di bawah yaitu tahta ya, berarti fauqa didduhu tahta ya. Fauqa lawan katanya ada tahta yang arti di bawah. Baik, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa menyelesaikan ya seluruh latihan dari pelajaran ke-8. Intinya pelajaran 8 kita belajar tentang isim nakirah dan ma'rifah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas mungkin ada salah ya, kita sama-sama masih belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.